Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hartoko Edo, izin berbagi untuk mengenal lebih dekat apa itu Camtasia Studio. Ini adalah tampilan ketika saya melakukan suatu screen recording dari layar komputer saya. Selanjutnya ketika kita pencet F10, maka mesin akan melakukan suatu resolving, kemudian akan muncul suatu tampilan yang seperti pada layar yang kita lihat ini. Yang di sini adalah media bin. Ini artinya bin keranjang mungkin ya, atau folder kalau saya nyebutnya. Ini adalah suatu tempat lah untuk media. Ini adalah berupa video. Kemudian di sini bin ini kita bisa menambahkan suatu import atau menambahkan media. Itu cukup dengan klik tanda plus seperti ini. Kemudian import media. Tapi ini tidak akan saya lakukan dulu. Hanya untuk contoh saja, dari import media ini teman-teman nanti bisa mengimport suatu gambar atau maupun dokumen yang lain, musik, atau video yang lain. Saya cancel dulu. Selanjutnya di sini teman-teman, langkah yang sering dilakukan oleh seorang pemateri, khususnya untuk kelas online, untuk kebutuhan belajar mengajar atau tutorial secara streaming di video yang akan diupload ke YouTube atau ke media lainnya, itu yang pertama adalah kita menampilkan adanya suatu kursor efek. Untuk menampilkan kursor efek, saya menggunakan Camtasia 2019, tapi lebih kurangnya mungkin sama ya, hanya ada sedikit perbedaan. Yang jelas, carilah untuk menu more, kemudian klik sini, pilih kursor efek, kita klik. Maksud dari kursor efek ini, yang pada anak panas ini, kursor efek ini ada beberapa 4 pilihan. Jadi yang pertama ini kursor highlight. Kalau kita akan menerapkan kursor highlight, cukup di sini tekan saja, kemudian drag pelan-pelan sampai ke track 1. Ini langkah 1. Selanjutnya di sini teman-teman melihat properti, di mana untuk opacity-nya di sini secara default 75. Kalau mau dikanankan menjadi 100, maka dia akan terang. Kita lihat di sini. Ini lihat posisinya terang banget. Saran saya, jangan menutupi. Lebih baik kita menggunakan antara 40 rentan sampai 50. Kita ketik saja, enter. Maka dia akan kelihatan samar-samar seperti ini. Kemudian untuk size-nya, teman-teman bisa memilih. Kalau ke kanan berarti besar banget. Ini akan mengganggu. Lebih baik default saja. Jadi tidak mengganggu pandangan teks yang di sebelahnya. Lah gunanya dari opacity ini adalah untuk bisa dari audiens bisa melihat teks yang lain. Untuk softness bisa kita habiskan ke kiri, sehingga tidak ada soft, langsung clear gitu. Ini sudah selesai nih, cukup. Oke. Untuk color, teman-teman bisa pilih nih, mau pilih warna apa? Merah, kuning, hijau, di langit yang biru boleh. Ya, seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini biru. Merah boleh, nanti akan muncul merah. Ini suka-suka saja. Hijau seperti ini. Nah, saya suka warna hijau, saya akan ambil untuk warna hijau kesukaan saya. Oke, saya lanjutkan. Dari kursor efek, kita ke bawahnya. Spotlight, apa maksudnya ini? Ini kan suatu pemandangan yang semuanya rata, terlihat dengan jelas. Maka saya ingin lebih fokus ketika saya menerangkan yang tidak saya tunjuk menggunakan kursor, itu nanti agak samar-samar. Sedangkan yang saya tunjuk ini lebih terang. Contohnya gini, kita klik drag kursor spotlight, arahkan ke track 1. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Ini sudah mulai gelap. Ya. Memang sih sekarang malam, cuma maksudnya adalah layar ini
sudah gelap. Nah, untuk melakukan suatu editing, ini kan terlalu gelap nih. Teman-teman pada properti bisa geser ke sini. Untuk pemilihan color bisa teman-teman pilih sini. Tapi saran saya lebih baik pakai black. Karena yang namanya black ini lebih netral dan enak dilihat daripada untuk warna-warna yang menyolok. Sekarang saya menuju ke size, ukuran. Kalau terlalu besar, ini juga kurang bagus. Ya, kalau saran saya lebih suka di angka 200. Gini. Lalu enter. Softness sama. Saya lebih suka yang lebih sharp, jadi tanpa soft, tapi jelas. Nanti kelihatan di sini jelas. Tapi kalau soft tadi, kita ini agak sedikit meredup sampai tengah baru fokus. Ini suka-suka dari teman-teman. Silahkan. Kemudian saturation ini saya lebih sering abaikan ya, karena ini akan merubah suatu color aja, warna. Nah, di sini opacity. Ini kan 30% nih. Ini sangat gelap. Maka teman-teman bisa naikkan sedikit sini. Sebagai contoh 40. Nah, ini lebih terang. Misalnya dirasa kurang terang lagi, kita naikkan menjadi 50. Gunanya untuk apa? Kalau kita akan mengisi suatu tutorial, hendaknya teman-teman dengan menggunakan suatu annotation. Contohnya seperti ini. Kita akan menulis suatu teks, menambahkan di sini. Kita drag sini bisa. Nanti bisa diatur. Sorry, di sini tidak bisa diatur karena apa? Posisinya pada crop. Maka kembalikan teman-teman pada posisi edit. Terpilih seperti ini. Baru nanti ini bisa dilakukan geser ke kiri maupun ke atas atau ke bawah. Ini kita tulis. Sebagai misal, ini nama saya. Teman-teman bisa melakukan klik pada di luar sini, kemudian klik ulang. Di sini teman-teman bisa memilih untuk jenis font. Sebelum dilanjut, jangan lupa yang namanya suatu sistem terkadang ada suatu error, maka kita saving dulu. Kita beri nama latihan 1 Camtasia. Oke ya. Saya gunakan cam recorder. Save. Berarti saya baru memiliki 3 project kali ini. Kok bisa? Ya, ini komputer baru. Kalau komputer lama lagi diperbaiki. Oke, saya lanjutkan. Setelah kita menulis kata, kita bisa memilih suatu font size. Seperti ini. Kemudian kita bisa memilih warna. Seperti ini. Kemudian kita bisa memilih jenis fontnya. Seperti ini. Untuk regular maupun bold bisa dilakukan sini, khususnya misalnya teman-teman memilih untuk yang hurufnya ramping nih. Contohnya untuk yang ini. Apa saya menulisnya ini? Agak susah ngomongnya. Saya ulang. Nah, ini bahan script. Nah, dari bahan script ini ada tipenya regular, ada yang bold. Kalau kita bold berarti ini lebih tebal. Nah, seperti ini. Kalau ingin memberikan suatu warna yang berbeda antara dua suku kata ini, teman-teman bisa klik double seperti ini. Lalu mana contoh misalnya yang ini nih, iseng-iseng nih, namanya kan kayak toko, warung gitu ya. Nah, kita akan kasih warna contohnya kuning, yellow. Nah, kayak gini. Jadi Toko Edo. Apa ini maksudnya? Oh, artinya Hartoko Edo gitu. Ini cara menambahkan suatu, ini fungsi dari opacity yang tadi saya maksudnya adalah ketika kita akan melakukan suatu yang ini opacity untuk dari highlight. Jadi opacity-nya 40. Kalau ini kita terangkan, bisa dari sini edit teman-teman. Klik kanan. Kemudian di sini ada pilihan edit effect. Nah, sini teman-teman bisa melihat. Kalau mau lihat untuk spotlightnya berarti dipilih sini. Baru ini muncul nih. Nah,
ini opacity-nya kan 50. Misalnya teman-teman mau rubah menjadi 80, maka lebih terang dia. Nah, contohnya seperti itu. Kita balikin ke 50. Ayo balikin. Oke ya, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa lepas di sini aja. Nanti dia turun sendiri. Jangan khawatir, jangan takut salah. Ini yang pertama untuk tadi kursor efek. Saya lanjutkan masih kursor efek. Ini baru 2 tadi. Belum yang ketiga. Lah ini apa yang maksudnya magnify? Apa ini coba? Berarti ini diperbesar, dizoomkan atau ya kaca pembesar gitu. Nah, kita tarik lagi sini. Tarik sini. Nah, kalau di sini nanti kelihatan teman-teman. Ini bisa dilihat ya. Kita akan lihat suatu ukurannya. Kita scroll sini untuk magnify-nya. Tadi kan untuk yang spotlight-nya itu ukurannya size-nya 200. Maka di sini untuk magnify-nya kita kecilin sedikit menjadi 175. Nah, nolnya kebanyakan 1. Seperti ini. Sehingga nanti tampilan seperti ini. Wow, sedikit keren. Sedikit aja. Kemudian zoom-nya basically standarnya 150. Teman-teman bisa melakukannya tambah dikit lah menjadi 175 biar nanti teksnya lebih besar. Enggak apa-apa. 175. Enter. Kemudian shadow. Shadow ini seperti eyeshadow ya, bayang-bayang ya. Saya nolkan saya. Saya lebih suka dengan yang angka 0. Terus kemudian selesai. Sudah. Dan nanti teman-teman bisa melihat hasilnya ketika saya play. Import ini bisa terdiri dari media, bisa dilakukan dengan Ctrl I, kemudian recent recording. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini untuk teksnya saya perbesar hingga tuh 175%. Kalau yang 100% ada di sebelah sini, 100% ada di sebelah kanan. Nah, kalau yang tersorot pada magnify maupun di zoom, ini ya untuk magnify-nya, sehingga teksnya lebih besar. Maksudnya itu. Oke. Kemudian yang keempat, ini kursor smoothing. Saya kurang begitu suka menggunakannya karena ini kayak semacam shadow smooth gitu ya. Teman-teman bisa lakukan abaikan aja. Kita lanjut untuk yang pada kursor efek left click. Nah, ini penting teman-teman. Ketika kita mengeklik apa, itu harus dikasih tanda. Contohnya di sini saya suka warna merah ya. Karena ini hijau. Kalau dengan merah kan kontras nih, sehingga kalau kita taruh di sini, kemudian kita play, jadi recent recording itu adalah kita bisa mengimport. Saya ulangi, ketika di sini suatu presenter melakukan klik di sini, nanti akan muncul lingkaran merah, smooth gitu, bagus. Contohnya seperti ini, kita lihat ya. Perhatikan teman-teman. Nah, itu maksudnya. Saya ulangi, lebih jelas lagi. Saya play. Berbanding 9. Ini ukurannya untuk YouTube. Nah, itu maksudnya. Ini untuk yang left click. Teman-teman bisa pilih ada sini atau biru. Sini ada berapa nih pilihannya? 3. Untuk yang leftnya. Kemudian untuk yang left click juga bisa nih. 1, 2, 3 kali 2 berarti 6. Ya. Ada yang warp ya. Jadi kayak endut gitu ya. Endut emang gendut ya. Baik, saya coba untuk teman-teman bisa pilihlah suka-suka sini, bebas. Ini untuk yang right click-nya. Ketika kita melakukan suatu klik kanan, maka nanti bisa untuk ripple atau dengan warna yang kuning. Contoh saya akan ambil warna kuning nanti di sini. Sehingga ketika diklik klik kanan, ini nanti pada yang tersorot sini nanti warnanya hijau dan kuning. Baik teman-teman, untuk kursor efek cukup sekian. Dan kira-kira masih ingin lanjut lagi nggak ya? Kalau ingin lanjut lagi, silahkan ikuti channel saya. Saya akan bagaimana untuk melakukan more effect, yaitu dengan menambahkan suatu audio. Jadi dari more-nya ini adalah untuk audio effect. Nanti akan semakin menarik bagaimana kita melakukan removal noise, kemudian melakukan suatu fade in maupun fade out. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat.